Halo, sahabat se-Indonesia, hari ini berjumpa dengan saya Jenny. Kita akan berjumpa dengan Ibu Melly Kyong, yaitu Melly Amaya Kyong yang sudah mau menyertakan waktunya yang berharga 1 jam bersama kita hari ini untuk berbincang-bincang di acara Instagram Live tentang orang tua dan guru. Hari ini pertemuan kita memberi nilai makna, apresiasi bagi penghargaan sebagai guru dan terutama juga orang tua merupakan guru anak-anak kita, maka kita sertakan orang tua di sini untuk bergabung bersama kita, berbincang-bincang santai dalam talk show Orang Tua dan Guru Bersatulah. Bersama saya Jenny, kita persilakan dan sambil menunggu Ibu Amaya Kyong, kita akan membahas sedikit tentang Ibu Melly Kyong. Siapa yang belum kenal dengan Ibu Melly Kyong? Mungkin se-Indonesia ini semua sudah tidak asing lagi dengan ibu kita, Ibu Melly Kyong, yang merupakan praktisi dari mindful parenting. Dan juga Ibu Melly Kyong adalah seorang, ya ini Ibu Melly sudah kehadiran Ibu Melly adalah seorang praktisi dari mindful parenting dan juga beliau adalah perintis dari komunitas MK, Menata Keluarga. Beliau juga seorang penulis buku, ya, banyak buku yang telah beliau tulis. Saya juga mengoleksi buku dari Ibu Melly Kyong, di antaranya ada 2 ini yang menjadi favorit saya, yaitu ada Mindful Parenting dan juga ada Tur Karakter yang sangat bagus sekali isinya. Terus juga di antara buku ini, Ibu Melly juga ada menulis tentang siapa bilang orang tua bekerja tidak bisa mendidik anak dengan baik. Juga banyak lagi buku-buku yang lain ya. Halo Ibu, halo Yen, kemudian ada Julie juga, halo, sudah bergabung bersama kita. Ibu Amaya, tadi Ibu Melly Kyong sepertinya sudah bergabung. Hai Ibu Linda Fang, terima kasih sudah bergabung. Tadi ada sudah bergabung, tapi saya coba lihat. Halo Ibu Melly, apakah Anda sudah bergabung dengan kita di sini? Oh, sepertinya Ibu Melly live kembali. Nanti kita akan melihat Ibu Melly akan mencoba untuk masuk kembali. Sebentar ya. Ya. Jadi kehadiran Ibu Melly hari ini kita akan melihat bagaimana pandangan Ibu Melly tentang bagaimana hubungan orang tua dan guru yang seideal mungkin di dalam memberikan pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tunggu kehadiran Ibu Melly. Teman-teman sudah pada makan belum? Sebentar ya. Bagaimana ya caranya saya menghubungi Bu Melly sebentar ya. Ini pertama kali saya live loh. Terima kasih ya atas dukungannya. Signalnya di sini baik. Apakah bisa melihat video saya dan suara saya lancar, terdengar nggak ya, Yin?
Lancar ya? Ya, baik, terima kasih. Sebentar kita tunggu kehadiran Ibu Meli. Bagaimana kabarnya semua para guru di Hari Guru kemarin? Apakah semuanya berbahagia, bersukacita? Semoga dedikasi yang diberikan kita harus terus dan terus untuk mengerti, memaknai bahwa sebagai seorang guru, kita berharga karena karya. Jadi, jangan berhenti untuk terus berkarya. Ya, semangat. Halo, Linda Chandra. Thank you, Sese. Halo. Kita tunggu kehadiran Ibu Meli sebentar lagi. Tadi beliau jam 7 memang sudah mau masuk ke room. Ternyata dia salah lihat jam. Jadi kita tunggu sebentar lagi. Ya. Ya, malam Bu Melikyong. Halo, Oh, Yen, Yen. iya, sudah makan Bu. Ah, hai, Iya, sudah. iya, Apa segar ya kabar? hari ini. Kabar baik, gembira, bahagia, sukacita. Iya, Ya, ya bahagia sorry. Ini sekali ada, bisa melihat sepertinya Ibu. ada yang gangguan banget nih di IG saya dari kemarin loh. Oh, iya, Hmm, mungkin karena signal ya Bu ya. nggak tahu juga nih, saya nggak bisa ngelihat mukanya Jenny. Oh, nggak bisa ya? Saya ada di mungkin di bawah ibu atau di atas ibu gitu. Saya ada kelihatan mukanya ibu kok tadi. Mungkin Tapi di atas. sekarang lagi muter-muter ya videonya Ah, ibu. Mm-mm. Ya, oh, tapi berarti sama suaranya ya. masih kedengaran. Suaranya masih Oke, kedengaran. nggak Mm-mm. apa-apa. Ya, Kita kita lanjut lanjut aja, ya, Bu lanjut ya. aja. Iya, Yap. terima kasih Bu atas kehadirannya. Tadi saya sudah memperkenalkan Ibu Melikyong kepada teman-teman hadirin kita semua yang ada di sini hari ini. Dan terima kasih Mm-mm. banyak Bu sudah meluangkan waktunya yang begitu berharga bersama kita untuk menambah nilai apresiasi kepada para guru, terutama juga orang tua yang menjadi guru bagi anak di Hari Guru Nasional ini. Jadi kita peringati sambil melakukan sesuatu hal yang bermakna yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi orang tua dan guru yang ada di Indonesia. Ya, jadi Ya, kira-kira Bu selamat kita Hari Guru tahu. ya, Jen. Ya, sama-sama Ibu Melikyong adalah guru terbaik saya. Selamat Hari Guru untuk Ibu Wah, Melikyong. Terima kasih. Ya. Jadi kamu begini Ibu, guru yang eh, bagus. kita tahu saat ini lagi pandemi ya, dan anak-anak tidak mampu masuk ke sekolah, melakukan pertemuan tatap muka dengan guru seperti biasanya. Kita tahu bahwa kalau biasanya kan di sekolah walaupun sudah ideal ya pertemuan tatap muka, begitu juga efektivitas sekolah masih belum bisa terjamin. Apalagi kalau di masa COVID seperti sekarang ini. Ya kan, anak-anak itu harus belajar tanpa pendampingan guru di rumah, tetapi digantikan oleh orang tua. Nah, banyak guru yang merasa kurang maksimal nih mendampingi anak didiknya, melihat pencapaian Hmm. anak juga kurang maksimal. Orang tua sendiri juga merasa, aduh sudah kewalahan nih Bu Meli. Bagaimana saya bisa mendampingi anak sementara pelajaran anak juga saya nggak ngerti, ya kan? Terus juga saya merasa saya juga punya kesibukan lain nih sebagai orang tua. Saya harus bekerja di rumah ataupun juga sebagai orang tua yang bekerja harus mencari nafkah di luar. Nah,
sehingga timbul banyak persepsi. Dan yang akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anak. Karena anak-anak itu masih belum ya bisa menerima kondisi di mana mereka belum bisa belajar sambil bermain dengan teman-temannya seperti di sekolah, tetapi harus melihat pada sepetak layar dan duduk di situ manggut-manggut seperti ini tanpa bisa mencerna dengan lebih efektif seperti biasanya. Jadi kita ingin nih tanya pendapatnya Bu Meli sambil berbincang-bincang santai. Gimana nih kira-kira menurut Ibu Meli bagusnya ini hubungannya orang tua dan guru? Guru itu harusnya gimana ya di masa sekarang ini? Orang tua itu bagusnya bagaimana ya di saat menghadapi hal yang seperti ini? Ya silakan Ibu Meli, kita berikan waktu dan tempatnya. Oke, Jenny, saya terus terang aja kalau saya kan tidak bisa menempatkan posisi saya menjadi seorang guru ya, tapi Iya, yang ya. saya bisa lakukan adalah saya menempatkan posisi saya sebagai orang tua gitu. Nah, sebenarnya kalau saya pribadi kenapa saya sangat concern banget gitu melakukan perjuangan di dunia parenting ini bahwa peran orang tua itu tidak kalah pentingnya dengan sekolah gitu, dengan guru gitu. Nah, kenapa? Karena dari pengalaman saya ketika saya ada di lapangan gitu ya, jujur saya sendiri ya merasakan gitu dulu waktu saya sekolah itu saya jurusannya jurusan biologi, jurusan IPA gitu ya. Nah, ketika saya terjun ke lapangan, hampir boleh dikata nggak ada gitu ya yang kepake di dunia Iya, iya. pekerjaan gitu. Nah, dari situ saya menyadari betul gitu ya bahwa sebenarnya yang dibutuhkan tuh apa sih? Saya terus terang kalau saya interview orang-orang gitu, saya tidak melihat berapa nilainya gitu ya, tetapi saya lebih setuju menilai mereka itu dari cara mereka bicara, terus cara mereka menghargai. Kadang-kadang saya suka memberikan satu persoalan deh, satu tantangan. Terus bagaimana sih mereka problem solvingnya seperti apa gitu. Nah, itu dari dulu saya sudah mulai melakukan itu gitu. Nah, namun perjalanan saya mencari orang-orang yang bekerja itu tadi gitu ya, saya tuh ngerasain bahwa ada banyak anak, jadi bukan hanya satu dua gitu ya, boleh bilang hampir semua yang kalau saya temuin itu, misalnya saya butuh satu orang marketing gitu ya, itu yang mau daftar, yang mau datang lamar itu nggak lebih dari 10. Saya butuh satu Hmm. orang marketing ya. Saya bukan butuh satu, saya karena butuh dua, butuh tiga, butuh empat gitu ya. Pokoknya yang ngirim itu nggak pernah di atas 10 deh, gitu, sedikit sekali gitu. Alasannya apa tuh, Tapi Bu? kalau saya itu dia. Saya kalau butuh satu orang accounting ya, saya kalau butuh satu orang accounting itu dia punya lamaran itu bisa 2 karung, 3 karung gitu. Saya harus Wow. harus harus tutup mata untuk ngambil satu aja gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, dari situ sebenarnya saya sudah bisa merasakan bahwa oh mereka tuh ngebayangin kalau kerja itu capek. Jadi kadang belum melakukannya aja sudah memikirkan sudah mengkhawatirkan sesuatu Iya, yang iya. yang mereka nggak Pertimbangan yakin kalau mereka kenyamanan ya, nggak bisa. pertimbangan Iya. kenyamanan kerja. Nah, Iya. betul. Nah, dari situ saya tuh tepatnya saya interview banyak anak-anak muda itu ya, saya tuh ngerasa bahwa ada satu yang mereka itu kurang itu dari sisi itu mereka mentalitasnya gitu loh. Hmm. Mentalitasnya gitu kan. Nah, apakah mereka sekolah dengan tinggi-tinggi? Bahkan ada yang kadang lulusan dari luar negeri gitu ya, S2 gitu. Tapi kadang begitu saya tanya tentang kehidupan yang sehari-hari kayak gitu ya, rasanya sulit deh gitu mengharapkan mereka tuh bisa mempunyai problem solving kayak gitu gitu. Nah, akhirnya Hmm. di situ saya justru di situ saya tuh ngerasa bahwa semakin yakin gitu bahwa apa yang kita dapatkan di dunia pendidikan sama apa yang diterapkan di dalam masyarakat itu banyak yang nggak nyambung Iya, gitu. iya. Nah, Outputnya jadi beda ya, kalau Bu ya. Hmm. betul, jadi tidak usah heran gitu ya kalau kita di sini
saya terakhir dapat info bahwa eh, angka pengangguran di Indonesia ini ya, maksudnya pengangguran di Indonesia ini itu 70% itu adalah lulusan dari S1 gitu loh, lulusan S1 gitu. Iya, iya. Nah, kebayang nggak sih gitu, kita tuh ngurusin anak kita kasih dia sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai S1 gitu. Ujung-ujungnya dia jadi pengangguran gitu loh, Mm-mm. gitu. Nah, jadi menurut saya ini yang harus kita cut gitu ya. Jadi kenapa saya sangat concern banget dengan pendidikan keluarga, supaya orang tua tuh menyiapkan anak-anaknya itu nanti apa ya, kira-kira karakternya seperti apa sih, mentalitasnya seperti apa sih untuk mereka punya bekal turun ke lapangan nanti. Setuju, Bu Meli. Jadi memang keluarga itu pada fungsinya memiliki peran sebagai pendidikan pertama dan utama, terutama dalam pembangunan karakter anak ya, Bu ya. Jadi memang terjadinya COVID inilah kesempatan untuk mengembalikan keluarga ya sebenarnya kepada fungsinya sebagai sekolah pertama dan utama bagi anak terutamanya juga. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Betul. Betul, saya sangat setuju ya. Itu kalau kalau saya sih bukan karena masa COVID ini ya, dari dulu kenapa saya memilih menjadi seorang ibu yang bekerja gitu kan. Iya. Kenapa? Karena saya terus terang kan saya apa ya, punya satu experience ya, punya pengalaman ketika orang tua saya meninggal gitu kan. Papa saya meninggal dengan seorang ibu yang nggak punya kesiapan apa untuk menghadapi kondisi kayak gitu. Nah, di situ yang saya ngerasa bahwa seorang ibu itu mesti punya ketahanan secara mental gitu. Nah, Benar. dari situ ketika saya memilih untuk menjadi seorang ibu yang bekerja, saya sadari betul gitu ya. Saya terus terang beruntung banget karena saya ada di lapangan gitu. Hmm. Jadi saya ada di lapangan. Jadi sehingga saya tahu gitu loh, kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak itu untuk ketika dia bisa turun ke lapangan gitu, ke masyarakat tentunya ya. Jadi anak-anak tuh butuh menjadi orang yang komunikatif gitu ya. Ya. Jadi dia perlu peduli dengan orang lain, karena yang dia turun itu adalah ketika dia bersosialisasi, itu sangat penting sekali gitu loh. Nah, Tangguh juga ya, makanya tangguh ya. ya, ini waktu anak-anak saya kecil gitu ya, saya memberikan mereka suatu kesempatan bahwa mereka tuh justru harus main di luar gitu, Hmm. harus main sama teman-teman di Ini yang sekitarnya kurang gitu. Bu sekarang ini, anak-anak Ya, sekarang lebih banyak main handphone. ya, mungkin juga waktu anak saya kecil kan handphone nggak sampai terlalu ini banget ya, tapi kan main game kayak gitu itu sudah ada ya zamannya Iya, dia. seperti Nah, waktu itu Nintendo saya ya. malahan Iya. ya waktu itu sempat saya malahan juga pikir anak-anak nggak usah main game deh gitu ya. Saya nggak memberikan game buat mereka gitu ya. Tapi begitu dia tidak punya game, dia nggak ngerti. Nah, ketika teman-temannya ngumpul kan cerita tentang game gitu. Mm-mm. Nah, di situ yang saya ngerasa bahwa ya nggak benar juga gitu kalau kita Iya, cuma membabi buta untuk cut mereka gitu ya. iya. Karena ini kan adalah zamannya Tren. mereka, Mm-mm. eranya mereka adalah era teknologi gitu. Nah, jadi Benar. di situ Tapi saya ngerasa yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membangun komunikasi dua arah gitu. iya, benar. Tapi beda ya Bu ya, permainan yang dulu, game yang dulu dengan game yang sekarang. Kalau game yang sekarang, itu anak-anak tidak melatih resiliensi atau ketangguhan mereka. Karena ketika mereka itu sudah misalnya kalah atau gagal di game itu, mereka tinggal beli aja gitu loh, mau berapa nyawa semua. Tapi kalau yang game kita yang dimainkan anak-anak kita dulu, ataupun yang kita dulu main Nintendo, misalnya Super Mario Bros, itu ketika dia sudah gagal, dia harus ulang dari awal. Jadi itu tidak bisa kita pakai koin atau pakai uang itu untuk membeli live atau apa. Nah, itu juga salah satu yang mungkin yang membedakan bagaimana anak-anak sekarang ini ketangguhannya itu jadi sangat berkurang karena mereka maunya yang serba instan dan serba cepat ada. Ya,
kalau kita pikirin, kalau kita ngelihat hasilnya, kita akan mengatakan bahwa mereka tuh yang nggak punya ketangguhan, nggak punya kesiapan mental untuk menerima kekalahan dan lain-lain. Ya, Tetapi kalau kita bicara lagi, kenapa anak-anak tuh bisa membeli dengan begitu mudahnya? Karena dia pengaruh orang tua difasilitasi juga. oleh orang tuanya, Iya, benar. kan kayak Jadi gitu. ujung-ujungnya tetap fungsi orang tua itu yang paling memegang peranan penting ya Bu ya. Nah, kira-kira komunikasi Betul. yang tadi Bu Meli katakan itu, kira-kira komunikasi yang bagaimana Bu yang paling efektif, yang komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak tadi? Ya, kalau kalau di kami itu kayak kita di mindful parenting itu kan selalu memberikan kesempatan ya, memberikan ruang buat anak boleh berbicara, berikan ruang kepada mereka untuk boleh didengarkan gitu ya. Mm-mm. Nah, jadi misalnya terus terang ya tetap harus yang memegang kendali itu adalah orang tua gitu ya. Nah, Iya. di saya selalu concernnya bahwa anak-anak itu perlu diberikan apa ya, saya sebut dengan 4 chips itu Yen gitu. Jadi Hmm. chips 4 chips itu adalah kita harus kasih tahu sama anak mana yang dia boleh, mana yang dia tidak boleh. Itu mesti tegas ya. Mana yang baik dan mana yang tidak gitu. Itu juga mesti tegas gitu. Standarnya Nah, ya Bu jadi ya. ya, jadi ketika filter ini ada, ya, kalau filter ini ada, sehingga anak itu tahu bahwa ini aturan yang sudah maksudnya sudah baku, kita komunikasikan dengan mama. Nah, kalau kita bilang tidak boleh, kenapa? Itu perlu dijelasin. Gitu. Ya, Jadi jangan cuma bilang pokoknya, nah nggak kayak gitu, gitu. Itu yang harus iya. kita ubah, gitu ya. Jadi tidak Standar lagi yang pakai jelas. pokok. Iya. Ya, jadi kita bilang oke, ini tidak boleh karena apa gitu. Nah, contoh deh, ketika anak saya nggak kasih game dulu, pertama kali saya nggak kasih game gitu ya. Jadi begitu dia pulang dari tempat temennya, dia datang ke saya gitu loh, Bang Mama, Mama Mario Bros itu makanan apa ya gitu gitu. Jadi saya nggak bisa nggak bisa bilang kamu masa Mario Bros aja nggak tahu, lo orang saya nggak pernah kasih dia tahu kok gitu kan, Iya, iya. gitu. Nah terus dari situ saya mulai mikir kasihan juga ya, jadi anak saya nggak ngerti loh gitu. Nah mulai Iya. saat itu saya bilang oke, Mama beliin kamu game. Mama beliin kamu game, tetapi kamu main gamenya kapan gitu. Nah jadi oke, main game hari Minggu ya, saya tawarin hari Minggu ya gitu. Iya, Jadi ada saya mau aturannya. dia duduk bareng dan kita make agreement together gitu ya. Jadi aku bikin agreement sama dia gitu ya. Jadi bukan aturan dari mama. Pokoknya Iya. kamu boleh ada game, cuman boleh main hari Minggu titik gitu. Saya nggak lakukan kayak gitu. Saya bilang Ah, oke, kamu main game hari Minggu ya gitu. Terus langsung di situ, tapi ya maksudnya ekspresinya kita, gaya bahasanya kita sengaja memancing anak untuk dia berani untuk berdiskusi sama kita iya. gitu. Iya. Nah, terus akhirnya anak saya bilang, Mama, kan Sabtu aku libur. Oh iya, Sabtu libur. Oke, berarti main gamenya Sabtu dan Minggu ya, gitu. Terus saya mau tos sama dia, tos tanda dia setuju bahwa ini adalah aturan yang kita bikin bersama, bukan Mama, Iya. Itu gitu. per Nah, lisan atau tulisan, Bu? Hah? Itu dibuat secara lisan atau ada agreement tulisannya, Bu? Lebih efektif. Tulisan. Tulisan ya. Tapi makanya nih, begitu saya mau tos sama dia, terus anak saya bilang, Mama, tunggu bentar deh. Kayaknya Jumat sore aku juga udah nggak ngapa-ngapain nih, gitu kan. Ah, Nah, jadi sama. di situ dia berani gitu ya mendiskusikan sama kita. Nah, saya mikir, iya juga ya, Jumat sore udah nggak apa-apa. Oke, berarti kamu boleh main game Jumat sore, Sabtu, dan Minggu. Berarti itu ada satu aturan yang kita dapat gitu. Nah, dari Kemampuan situ melobi ya, Bu akhirnya ya. Iya. ya, jadi Nggak masuk dari akal. situ si anak itu akan otomatis anak itu sudah diberikan kesempatan ya bahwa dia boleh mengeluarkan pendapatnya, dikasih ruang kepada dia untuk dia boleh didengarkan Ya, gitu. benar. Nah, jadi itulah yang namanya komunikasi dua arah gitu. Nah, Jadi itu nggak yang dari saya tidak kita aja. dapatkan waktu Ya. saya kecil ya.
Hmm. Iya, kalau di zaman kita dulu orang tua ya harus patuh gitu anaknya, ya kan? Gak boleh loh Iya, membantah orang tua. Beda. Jadi ya, mindfulnya ke anak itu kurang gitu jadinya. ya boro-boro ya kalau mama saya udah ngomong A ya A, nggak ada kata Iya. kenapa A, nggak boleh nanya tuh gitu. Jadi bagus sekali ya Bu Meli berdasarkan dari pengalamannya kalau kita tahu kan biasanya orang tua selalu menerapkan pola asuh yang sama dengan yang diajarkan orang tua kita dulu ke kita. Tapi istimewanya Bu Meli tidak seperti itu. Bu Meli tetap bisa dapat melihat di mana kekurangan dan di mana kelebihannya sehingga Bu Meli bisa membuat sebuah transformasi pola asuh yang lebih baik untuk anaknya. Ya, ini Ya, sebuah saya rasa pengalaman itu untuk harus kita kita semua ya. lakukan semua. Hmm, Kita harus bersama-sama lakukan itu, Jenny, gitu loh. iya, Karena enggak kalau kita sadari bahwa nggak ada sekolah untuk menjadi orang tua, gitu ya. benar. Tapi menurut saya ini adalah kesempatan untuk kita belajar bersama, gitu. Iya, justru karena itulah kita perlu belajar dan tidak pernah lelah untuk belajar hal baru menjadi orang tua yang lebih baik lagi dari hari ke hari ya. Kalau menurut saya, Ya, orang tua itu ya harus menjadi pembelajar sepanjang masa. Karena mendidik anak ya itu betul. beda dengan berjualan ataupun belajar bisnis gitu ya. Karena ini investasinya luar biasa, Bu. Seorang anak itu memang seorang anak bagi kita, tapi mereka itu bisa menjadi aset negara, bisa menjadi aset dunia yang luar biasa. Mereka bisa Ya, membangun dunia, bisa juga menghancurkan dunia kalau kita tidak ya hati-hati betul. mendidik mereka. Nah, Ya. ngomong-ngomong Bu, kalau tadi tentang keluarga, terus kalau untuk guru gitu, kira-kira ada nggak masukan dari Bu Meli untuk para guru? Gimana nih? Ya, kalau untuk guru ya saya tuh terus terang aja pernah saya selalu cerita bahwa saya pernah ke sebuah sekolah ya, ke sebuah sekolah waktu itu saya memberikan seminar gitu. Terus waktu saya pulang itu ada satu anak yang ternyata dia ikut di dalam seminar saya gitu kan. Terus dia Hmm, lari-lari kecil dia ikut saya sampai ke parkir gitu. Nah, iya waktu ya. itu dia tanya sama saya satu hal kayak gini. Ibu Meli, saya boleh tanya nggak gitu kan? Saya bilang, oh boleh silakan gitu kan. Bu, saya pengen tanya, kenapa ya papa dan mama saya itu bisa begitu baik dengan anak-anak muridnya, tetapi tidak Hmm, demikian dengan kami gitu. wah, Apakah orang tua saya dibayar gitu? mm-mm. Saya sedih sekali dengar dia ngomong seperti itu ya. Sejak saat itu saya tuh mengukur diri saya gitu sebagai orang tua gitu ya. Selama ini saya selalu berharap bahwa guru-guru anak-anak kami itu selalu memberikan apa yang terbaik buat anak-anak kami gitu. Tapi saya lupa gitu loh bahwa di balik Mereka itu, juga di punya balik anak guru itu ya. dia punya anak-anak di rumah gitu. Nah, sejak saat itu saya ngerasa bahwa guru juga harus tahu tentang mindful parenting. Benar. Makanya komunitas kita kan, komunitas Mm-mm. kita 2 tahun kemarin itu betul-betul kita sangat concern banget untuk memberikan pelatihan mindful parenting ini kepada guru-guru sampai bulan lalu kita masih lakukan itu terus-menerus ya. Hmm. Kenapa? Kalau guru itu sadar bahwa kalau guru itu sadar bahwa dia bisa mendidik anaknya sepenuh hati dengan penuh kesadaran di rumah, kalau dia bisa membangun kebahagiaan itu di rumah, otomatis dia akan bawa itu ke sekolah gitu. Jadi Benar. menurut saya guru itu sangat penting sekali untuk tahu apa itu mindful parenting Iya, iya. ya. Saya juga sangat terenyuh ya mendengarkan pernyataan Bu Meli tadi ya. Ternyata tanpa kita sadari, kita selalu menuntut guru itu harus memberikan yang terbaik untuk anak-anak orang lain. Sementara anak-anak dia sendiri mungkin saja kurang diperhatikan. Ya, seperti itu ya. Ya, betul. Ini terjadi hampir semua. Saya bulan lalu kami bikin workshop di Bukit Tinggi ya. Itu hampir semua guru-guru tuh nangis ketika saya cerita. Ketika saya lakukan lakukan pendampingan, kami lakukan pendampingan-pendampingan gitu. Mereka tuh sekarang baru ngerasa bahwa mereka baru happy berada di dalam rumah. Kebayang nggak selama itu kemana?
Mm-mm. gitu loh. Karena apa? Karena stres memikirkan Iya, bahwa itu adalah betul. pekerjaan. Nah, harusnya kalau menjadi, nah itu tadi saya bilang guru itu bisa menempatkan dua tempat, dua posisi, Jenny. Satu dia Mm. bisa menjadi Iya. orang tua, yang kedua Mm. dia bisa jadi guru. Nah, sementara kalau kita ini kan hanya bisa jadi orang tua, saya nggak bisa Betul. menjadi guru gitu. Nah, karena kalau guru punya dua posisi, nah bagaimana sih guru ketika berkomunikasi dengan orang tua? Copotkan label gurunya dulu, bahwa saya Mm. juga orang tua, gitu loh. Nah, kalau saya ketika ngobrol sama orang tua, dengan positioning saya sebagai orang tua, otomatis itu akan membangun suatu komunikasi, gitu, bahwa Iya, iya. positioningnya sama, maka kita akan lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya harapan saya buat guru adalah kembali ke rumah, ya kembali ke rumah, apa ya, melakukan pembaharuan dengan komunikasi yang lebih baik, dan pola asuh yang mindful itu mulai dari rumah gitu. Nah, akhirnya guru itu pasti akan lebih bisa mengerti bagaimana posisi menjadi orang tua. Iya, betul sekali ya Bu Melia. Jadi kalau ketika guru itu sudah bisa melatih dirinya mindful di rumah, maka terhadap anak murid maupun orang tuanya nanti di sekolah, dia juga otomatis akan bisa mengembangkan mindfulness itu sendiri ya. Sehingga Ya, dia itu akan lebih tidak mengalami depresi atau tekanan saat menjalankan tugasnya sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah. Hmm. ya, betul. Ya, dia Makanya udah topik paham. kali ini adalah kita sama-sama berubah. Nah, tadi Iya. guru berubah, dia menjadi orang tua yang lebih mindful. Nah, ketika di rumah dia adalah orang tua, dia adalah pendidik pertama buat anak-anaknya. Ya, Mm-mm. nah ketika dia ke sekolah, dia baru menjadi guru pertama dan orang tua kedua. Jadi ini Iya. positioningnya tuh mestinya dia akan harus sadar betul kapan dia menempatkan gurunya menjadi dirinya menjadi orang tua, dan kapan dia menempatin Kapan dirinya menjadi menjadi guru? seorang guru. Iya. Nah, Ya, kira-kira Bu, nah buat poin-poin mindfulness yang harus diperhatikan itu apa aja ya Bu? Karena kalau memang dibahas lanjut kan pasti nggak cukup waktunya. Tapi poin-poin penting dalam mindfulness itu kira-kira seperti apa yang mungkin bermanfaat buat orang tua dan guru kita? Ya, kalau kami itu di mindful parenting, kami boleh klaim ya gitu, kalau mindful parenting itu adalah satu parenting yang punya konsep gitu ya, yang selama ini yang saya tahu mungkin kita boleh bilang satu-satunya yang punya konsep nih ya sekarang ini gitu. Nah, Ya, 5 dimensi itu yang selalu kita terapkan gitu ya, bahwa bukan hanya terhadap anaknya, itu bisa terhadap pasangannya, terhadap siapapun, iya, iya. orang tuanya lah atau siapapun gitu ya. Nah, 5 dimensi itu adalah, dimensi pertama adalah mendengarkan dengan penuh Mendengar. perhatian dan berbicara dengan empati. Nah, Iya, mendengarkan dengan penuh perhatian itu ya bagaimana kita betul-betul hadirkan diri kita sepenuhnya waktu kita berbicara dengan orang lain, walaupun terhadap anak-anak TK gitu. Nah, gitu. mm, Jadi ketika kita mampu menghargai, kita punya teman bicara yang kecil itu, kita tahu bagaimana menghargai dia gitu ya. Nah, disitulah anak-anak itu akan merekam bagaimana dia hidup itu, dia perlu menghargai orang lain gitu. Nah, jadi iya. ini sangat penting sekali, karena kita semua sadari lah bahwa anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka Iya, adalah perekam yang penghulu sekali benar. ya. Mm, Terus di dimensi yang kedua itu adalah belajar tutup mulutnya deh, tidak usah menghakimi gitu. Jadi kita belajar tidak menghakimi, maka kita tidak sibuk untuk menjadi orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. mm, Ya, jadi kita tidak sibuk untuk melihat orang lain punya sisi negatif gitu. Jadi itu dimensi yang kedua. Dan dimensi yang ketiga itu adalah bagaimana kita mengendalikan emosi diri. Nah, emosi mm, diri ini kan paling susah nih kata semua orang ya, mm. Gimana mengendalikan cara diri itu mengendalikannya? tidak mudah ya. Iya.
Mm-mm. Nah, jadi sebenarnya itu mudah kalau kita praktekkan yang pertama, kita praktekkan yang kedua. Jadi kita belajar Oh, untuk mendengarkan dan tidak menghakimi. Maka otomatis hmm. yang ketiga kita akan mampu mengendalikan emosi diri. Terus yang keempat yaitu kita bagaimana berlaku adil dan bijaksana ya. Hmm. Terus yang kelima itu adalah penuh dengan welas asih. Nah, kalau 5 dimensi itu kita apa ya tanamkan di dalam diri kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru, nah otomatis kan anak-anak kita bisa melihat, oh iya ya caranya orang tua saya bicara sama saya, dia sangat menghargai saya, dia mendengarkan saya dengan baik gitu. Nah ini yang saya rasa Ya, apa ya perlu sekali kita praktekkan. iya, jadi sekaligus pembiasaan dengan keteladanan ya Bu ya. Jadi ketika kita Betul, mempraktekkan ini, anak-anak akan meniru apa yang mereka betul, lihat. Ya, daripada kita ya, hanya memberikan amanat ataupun nasihat maupun pembelajaran dengan audio yang hanya mereka dengar saja, tapi kenyataannya mereka melihat itu kok beda gitu. Jadi mau ikut yang mana? Lebih baik yang lebih aktif dan efektif adalah kita yang melakukannya itu sendiri. Jadi kalau di ya, sekolah dia melihat gurunya begitu, di rumah dia juga melihat orang tuanya seperti itu ya Bu ya. Mm-mm. Nah, ya, betul. eh, kemudian Bu, kira-kira untuk masa pandemi ini, kira-kira kan kalau fokus pembelajaran di sekolah dulu kita mengikuti kurikulum yang ada. Nah, sekarang di penggunaan online, Darling, gimana kita masih melihat banyak guru itu masih kekeh loh menggunakan kurikulum yang digariskan, tapi sudah tahu itu tidak sesuai dengan pembelajaran online yang tanpa pendampingan. Nah, kira-kira kan masih ada harusnya fokus pembelajaran lain ya, yang lebih penting yang bisa diterapkan kepada anak di masa pandemi COVID ini. Menurut Bu Meli bagaimana? Ya, saya ngerasa ya sebenarnya kita tuh sangat beruntung sekali ya, sangat beruntung sekali kita di masa pandemi ini kita disiapkan dengan seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang begitu muda ya dan begitu melek terhadap teknologi. Ya, Jadi pas saya ya. nggak bisa membayangkan kalau misalnya kita masih di era yang sebelumnya gitu ya. Iya, Nah, mau jadi tentunya gimana? saya merasa bahwa saya merasa bahwa negara kita tuh sangat sangat terberkati gitu loh Iya, penuh dengan berkah. kondisi Benar. seperti ini. Ya, menurut saya ini justru adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau guru itu mengerti bahwa dengan ada perubahan sekarang, ini kan dengan adanya apa ya kurikulum yang darurat kayak gitu. Nah, yang paling penting ada pokok-pokok apa ada inti-inti yang harus dibawa di dalam dunia pendidikan. Jadi bagaimana itu terbangun di literasinya, bagaimana Iya. numerasinya juga Mm. ada numerasinya dan ketiga tuh karakter. Iya, Nah, kalau literasi guru karakter. concern aja dengan tiga tiga ini ya dan dia bisa mengeksplor tanpa apa ya maksudnya tetap melihat poin yang 3 poin ini, saya rasa guru itu harusnya sangat sangat kreatif sekali gitu loh. Jadi nggak perlu apa ya nggak perlu terlalu berpegang Kaku kepada ya. yang lama gitu Iya. karena zamannya udah berubah. Menurut saya kalau sekarang guru ini adalah this is your time gitu loh. Kalau selama ini kan kaku Oke. barangkali mungkin Hmm, bukan gue banget gitu jadi guru iya. gitu kan Ini itu kesempatan untuk menunjukkan diri ya, Bu ya. Ha, kreatifnya Subhana ya gitu. Bagaimana kamu betul berkembang. Iya. betul. Hmm. Nah, jadi kan sekarang kayak lembar kerja segala macam gitu. Sesuaikanlah gitu. Jadi jangan terlalu cuman hanya follow doang. Kita juga harus berani menjadi pionir gitu ya, gitu. Iya, iya. Saya ngerasa bahwa guru itu yang juga mesti berevolusi gitu ya, gitu loh. Mm-mm. Kalau enggak dia akan ketinggalan gitu loh. Sepertinya kalau untuk evolusi kita ini memang dihadapkan pada perubahan tiba-tiba, nggak sempat evolusi lagi nih Bu, langsung revolusi perubahan Iya langsung langsung tanpa evolusi ya persiapan betul. ya. Jadi guru-guru itu pada awalnya juga belum punya persiapan. Mau buat apa juga mereka masih bingung. Dan syukurlah guru-guru kita di Indonesia ini memang masih pembelajar ya.
sehingga begitu langsung banyak pembelajaran online yang diberikan untuk membekali mereka melakukan pembelajaran secara online itu masih dapat dikejar dengan baik. Ya. Iya, betul. Nggak usah bilang inilah, saya cuma bilang gini, kayak guru itu kan selalu dibekali ya. Saya rasa Kementerian Ya. Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat sigap sekali untuk melakukan apa revolusi juga di dunia pendidikan ya. Bahkan sekarang saya ngelihat bahwa ada kurikulum, ada metode-metode pembelajaran yang sudah Iya. dikasihkan kepada guru dan itu ada pendampingan sampai 6 bulan ke depan gitu. Jadi Iya. Nah. menurut saya ini akan kalau setelah COVID ini ya kalau dunia pendidikan itu tetap apa ya konsisten lakukan itu, saya yakin kita tuh satu step itu bisa lebih maju. Benar, Nah, di bidang pendidikan kita saya akan ada kemajuannya. betul. Nah, saya aja nih di dalam dunia pendidikan keluarga gini ya, saya itu terus mengikuti perkembangan yang ada di sekolah gitu ya. Maksudnya kurikulum sekolah itu coba saya adopt gitu ya, adopt bagaimana di komunitas MK ini juga mengikuti gitu. Contohnya nih, misalnya saya nggak tahu Jenny tahu apa enggak, kami itu kan bikin satu produk yang namanya Mas Home. Iya, Ya, jamur ya, Mas yang Home jamur itu tiga unsur itu ada gitu loh Jen. Gitu. Satu, kita kalau bicara tentang literasi ya, anak-anak itu diajak untuk dia membaca ya proses bagaimana jamur itu mulai dari unboxing sampai dia rendam sampai itu kan butuh literasi. Jadi dia membaca apa aturan-aturannya tuh seperti apa, step by step langkahnya seperti apa. Nah itu kan mengajak anak tuh mulai dari dia buka, sampai dia mulai dibelek, sampai dia rendam, sampai dia semprot, sampai dia bertumbuh. Itu mengajak anak itu berpikir secara terstruktur gitu loh. Jadi sangat terstruktur, mandiri mulai ya, Bu step ya? ini, step ini. Mandiri ya? Ya, Atau dengan ya. Jadi pendampingan atau mandiri, Bu? mandiri, anak-anak itu udah mulai, Oh, dia kan bisa baca, justru kita sengaja supaya anak itu baca step-stepnya ya, kita kasih dia nonton videonya, jadi di situ dia belajar. Nah itu kan namanya critical thinkingnya itu udah iya. mulai gitu loh terjadi pada si anak-anak itu. Terus yang kedua, kita bicara tentang numerasi nih ya, numerasi kan berarti kan ada hubungan dengan tanggal, dengan angka Iya. gitu ya. Nah, dia mulai mencatat tanggal segini loh aku mulai rendam gitu kan. Oke, dia tinggal lihat lagi. Wah, ini udah 1 minggu, ini sudah 2 minggu, ini sudah 3 minggu. Itu kan bicara tentang numerasi Iya, iya. gitu. Nah, numerasi kayak kita berhitung dengan waktu gitu ya, dengan waktu. Mulai dari dia semprot aja, 1 semprotan, 2 semprotan, 3 semprotan, 4 semprotan, itu kan numerasi sebenarnya gitu loh. Ya Asik kan? sekali ya, Bu ya. Nah, Langsung ditambah dipraktekkan lagi. Iya. betul. Nah, ditambah lagi ya, itu semua bermain dengan angka nih, oke? Jadi dia tuh sehari mesti semprot 2 kali, gitu. Itu kan angka gitu ya. Oh, 2 kali berarti pagi sampai siang atau malam kayak gitu dia yang atur. Tuh gimana ya capai supaya angka 2 kali itu tercapai atau 3 kali itu tercapai? Dia masuk ke handphonenya menggunakan teknologi, dia pasang alarm gitu, Iya. dia mesti aturin Buat waktu. Nah itu pengingat. kan Iya. numerasi gitu ya. Oh. Itu Nah dan dimulai yang anak berapa, yang usianya berapa tahun ya, Bu ya? saya malahan kaget tadi pagi atau kemarin tuh sampai ada anak yang umur 2 tahun aja bisa menumbuhkan itu, dan bahagianya dari wajahnya itu terlihat tuh Wah, luar dua biasa tahun sekali. ya. Iya, Saya tidak wah, bisa mungkin 2 tahun. membayangkan anak 2 tahun Ya, ya. dia 2 tahun dia semprot, dia bilang senang nggak senang, orang ngomongnya aja belum jelas dia ngerti, dia senang Iya, iya. gitu loh, ya kan? Nah, yang ketiga kita bicara tentang karakter.
Nah, di dalam itu ada apa? Ketika dia semprot, dia mesti Sabar. menunggu dengan Mm-mm. sabar gitu ya. Bahkan kemarin tuh ada anak dari mana dari Pontianak apa ya, itu sampai 2 bulan, coba 2 bulan baru tumbuh, sementara jamur ada yang lain tuh 2 minggu, ada yang sebulan udah tumbuh, dia 2 bulan coba gitu. Jadi Hmm. jadi di situ kan ada karakter, dia mesti bersabar, dia mesti punya daya juang gitu kan. Nah, Iya, iya. kebayang nggak lewat Mm-mm. satu satu mushroom box itu kami mengikuti minimum, kami mencoba ya menyesuaikan gitu loh apa yang dilakukan oleh dunia pendidikan secara formal. Iya, setidaknya memberikan sebuah angin segar, Bu, bagi dunia pendidikan, sehingga apa yang dipelajari itu langsung project based learning ya. Jadi nggak hanya sekedar pembelajaran yang membosankan, tetapi juga benar-benar pembelajaran yang aktif, yang begitu menyentuh dengan pengalaman anak dan dapat membangkitkan literasi, numerasi, dan penguatan karakter anak. Ya. Mm. Ya, Ini memang betul. menarik sekali. Jadi Ini mungkin seiring dengan apa yang dikatakan Pak Wiraga tadi ya di sini, bahwasanya memang benar pada saat ini yang dibutuhkan adalah metode pembelajaran ya. Metode pembelajaran itu yang harus beda, apalagi pada masa pandemi sekarang ini. iya, kita masih sesuaikan ya. Kayak Mm-mm. sekarang anak-anak itu boro-boro ya. Kalau anak-anak itu disuruh, apalagi gurunya cuma ngomong kayak gitu. Sementara Mm-mm. anak sekarang aktifnya kemana-mana. Dia bisa, Tujuan saya guru tadi pagi, eh, kan mau ingin mencapaikan anak ke kompetensi, Bu, sebenarnya. Ya kan? Tujuannya guru itu ingin anak-anak hmm, mencapai tujuan kompetensi yang diharapkan. Tapi hmm, karena itu menjadi tekanan bagi guru, sehingga mereka itu jadi tidak bisa berpikir kreatif ataupun kritikal untuk mencari jalan lain. Sebenarnya masih banyak cara lain ya kan, yang lebih banyak kreatifnya, untuk mencapai kompetensi tersebut. Jadi tidak harus dengan cara manual seperti biasa gitu. Ini memang iya betul-betul betul. terobosan baru ya dari Ibu Meli ya. Terima kasih Bu Meli sudah Iya, memberi kami pengalaman itu ke kita. kami itu benar-benar memikirkan banyak hal ya. Terus kami Hmm. selalu menyiapkan anak itu pasti step ahead lah kalau kami di komunitas itu ya. Misalnya kita bicara tentang wah Indonesia ini masih kurang nih, kurang entrepreneur sebanyak 4 juta lagi gitu. Nah, Hmm. sekarang kalau kita bicara 4 juta lagi, kalau saya melihat itu kan sebuah challenge ya, sebuah peluang ya. Sebuah peluang, nah bagaimana sekarang kami menyiapkan lagi nih produk-produk yang anak-anak itu dilatih gitu, dilatih untuk, saya tidak melatih mereka bahwa mereka harus menjual, tidak, saya melatih mereka untuk berani mengatakan apa yang dia rasakan, berani menceritakan apa yang baik menurut dia dan dia ceritakan kepada orang lain. Nah, itu siapa yang dagang itu bisa seperti ini, tapi kami menciptakan produk sedemikian gitu. Luar biasa. Sampai terus ada gini juga nih Jen, kami ngalamin nih kalau nggak salah di daerah Medan ya, kita Ya. ngalamin, kita pernah kita sudah introduce-nya, kita sudah bicara presentasi tentang Mas Home kayak begini gitu ya ke sebuah sekolah kalau nggak salah di Medan itu, dan ujung-ujungnya mereka ngerasa bahwa oh ide kayak begini kami bisa bikin sendiri. It's okay, itu gak jadi masalah buat Biasa orang kami ya. Medan ya. Ya, Iya. enggak, maksud saya kayak gini, kalau dunia pendidikan memperlihatkan sebuah karakter seperti itu, saya tidak bisa membayangkan apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Ya, Hmm. nah jadi kami betul-betul serius bahwa sumber daya manusia yang akan datang itu concern kepada 3P, Jenny. Jadi P Ya. pertama itu Apa adalah itu? bagaimana membangun people-nya, ya. People ya. People-nya. Nah, people-nya di komunitas MK itu udah dibangun. Bagaimana orang-orang komunitas MK itu kelihatan sekali. Sampai ada satu sekolah di Makassar ya, sampai yang punyanya ngomong sama saya kayak gini, Bu Meli, saya senang sekali kalau ibu-ibu di sekolah saya yang orang tuanya jadi anggota MK itu
bagus sekali, dia bilang gitu. Karena apa? Mereka itu tidak suka menghakimi sekolah. Nah, kenapa? Karena sudah terdidik demikian gitu loh di dalam komunitas kita gitu ya. Mempraktekkan mindful Gitu. ya. Iya. Betul, betul. Nah, jadi kami sangat berharap bahwa kami bisa menunjukkan ya keberadaannya kami benar-benar memberikan dampak gitu ya. Nah, dampak secara sosial kayak gitu. Iya, iya, mengerti Bu. Jadi mudah-mudahan ya ini memang waktu juga lah yang akhirnya akan memisahkan kita karena 5 menit lagi waktu kita akan habis di live IG ini. Dapat ya. Nah, harapan kami Bu, semoga memang MK ini menjadi perintis bagi keluarga-keluarga di Indonesia sehingga tidak hanya orang-orang yang di dalam komunitas MK saja nantinya yang akan sukses dalam mempraktekkan mindful parenting dan mas home maupun pendidikan yang bermanfaat bagi peningkatan karakter anak untuk masa depan generasi bangsa, tetapi juga mudah-mudahan semua dari kita yang telah berjodoh maupun secara langsung maupun tidak langsung dengan Ibu Meli Kiong, mudah-mudahan dapat mengikuti jejak langkah dan panutan yang telah diberikan oleh Ibu Meli selama ini kepada kita untuk melakukan hal yang terbaik di dalam pendidikan keluarga, mindfulness, dan bagi siapa saja yang ingin tertarik dengan Mas Home dapat mengkontak Ibu Meli Kiong mungkin dalam komunitas MK ya. Karena saya sangat tertarik dengan apa satu kalimat yang dikatakan oleh Ibu Meli Kiong ya. Ada sebuah kalimat itu saya bacanya saya sangat tersentuh, yaitu Ibu Meli ingin menjadi seperti sebatang lilin yang mampu menyalakan 1000 batang lilin bagi yang lainnya. Mudah-mudahan kami juga bisa menjadi bagian dari sebatang lilin itu Bu, yang juga mampu menyinari dan menerangkan 10.000 lilin berikutnya lagi. Ya, terima kasih ya. Iya, Itu yang terima harus kita, itu yang kita kasih. harapkan ya. Saya juga nggak Mudah-mudahan. tahu saya bisa sampai kapan ya gitu. Tetapi Iya. apa yang saya sharing kepada teman-teman dan semua mempraktekkannya, saya yakin sekali gitu kita akan melihat perubahan itu sendiri. Karena perubahan tidak akan terjadi kalau kita sendiri tidak berubah. Benar. Jadi memang kita ada karena makna, kalau menurut saya seperti itu. Dan mudah-mudahanlah karena kebermaknaan itu yang menjadi keberadaan kita hari ini. Nah, mudah-mudahan semua guru dan orang tua terinspirasi. Jangan lupa para guru, Anda juga adalah orang tua bagi anak Anda, baik itu di rumah maupun di sekolah Anda. Jadi tetap praktekkan mindfulness yang telah diberikan oleh Ibu Meli tadi. Saya akan merangkumnya. Yang pertama adalah mendengarkan dan berbicara dengan penuh perhatian. Yang kedua, tutup mulut atau tidak menghakimi. Ketiga, mengendalikan emosi diri. Caranya, dengan cara mempraktekkan yang pertama dan kedua itu, otomatis kita dapat mengendalikan emosi diri kita. Kemudian yang keempat adalah kita berlaku adil dan bijaksana. Yang kelima, mari kita kembangkan hati penuh welas asih dari kita semua, menyebarkan cinta untuk dunia ini. Begitu ya Ibu Meli, dan fokus pendidikan kita. Hebat sekali. Ya. Kiranya adalah literasi, numerasi, dan karakter yang juga bisa dibangun dengan berbagai metode pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan anak. Jadi Bu, kira-kira kalau yang saya tahu, karena saya juga banyak nih, ada bukunya Bu Meli, ada tur karakter. Jadi saya juga pernah mengikuti seminar Bu Meli beberapa kali. Itu ada gerakannya ya Bu, untuk memudahkan para teman-teman mengingatnya. Misalnya yang pertama mendengarkan tuh pegang telinga gitu ya. Ya, terus yang kedua jaga ya. Gini ya. Adil, bijaksana, welas asih. Iya. Jadi terima kasih banyak Bu. Akhirnya sudah telah meluangkan waktu Ibu yang begitu berharga di antara kita yang ada di sini hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini mampu mengisi hati para guru dan para orang tua yang ada di sini. Ya, terima kasih para orang tua dan guru yang juga telah bergabung. Mudah-mudahan kita masih berkesempatan menjalin sebab jodoh yang baik dengan Ibu Meli di lain dan di kesempatan yang lain. Ya, kita tetap akan berjuang bersama, berjalan di sebuah jalan yang penuh berkah dan terang dari Tuhan Sang Pencipta.
Terima kasih Bu Meli. Ya, terima kasih Jenny. Terima kasih Sampai jumpa semuanya. buat Sampai semua jumpa. nih ya. Iya, Terima kasih. bye-bye. Iya. Bye. Bu Meli, ini live pertama saya loh. Saya penuh kehormatan dan kebanggaan bisa bersama Ibu Meli di sini. Iya, Terima ini kasih live banyak pertama Jen. saya. Iya. Lanjut terus Jen. Iya, Kamu terima juga kasih punya Bu parenting Meli. yang sangat bagus ya. Ya, silakan nanti hari Minggu saya ada parenting dengan tim sahabat orang tua. Itu memang melalui via Zoom karena diselenggarakan oleh komunitas sahabat orang tua. Ya, dengan Ya, judul boleh. Mindful Self Love. Ada mindfulnya juga, Bu. Mudah-mudahan kita Oke. semua bisa memberikan kontribusi lah yang terbaik untuk dunia dan terutamanya rakyat dan bangsa Indonesia. Selamat Ya, terima beristirahat, Bu kasih. Meli. Ya, Ya, bye-bye. sama-sama. Bye. Ya, bye-bye. Terima kasih semuanya. Ini gimana ya caranya kalau mau rekam? Tadi katanya direkam ya. Saya ada rekam nggak ya? Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye. Aja.